kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar seputar teknik servis ataupun elektronika ya, gitu teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara kerja dari sebuah power supply switching. Nah, teman-teman, ini adalah satu buah mesin power supply switching yang masih normal. Dan by the way, ini sudah saya pernah servis ya dengan mengganti dioda. Untuk videonya bisa teman-teman saksikan di sini ya untuk cara perbaikannya ataupun diagnosa kerusakannya. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ke teman-teman agar memudahkan proses pengerjaan servis ya, gitu teman-teman. Kita harus tahu dulu bagaimana cara kerja dari sebuah power supply switching ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran, yuk simak penjelasannya dan caranya di sini ya terus teman-teman. Oke, langsung aja ke caranya ataupun ke penjelasannya. So check this out. Oke teman-teman, buat teman-teman yang baru masuk ke sini, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan teman-teman klik subscribe di bawah video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman yang sedang belajar elektronika dasar ataupun servis elektronik pemula tentunya, gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk pengertian power supply sendiri bisa kita artikan adalah sebuah sistem power supply atau catu daya yang menggunakan teknologi switching. Power supply jenis ini menggunakan perangkat switching saklar atau saklar elektronik, dan biasanya power supply ini terdapat pada rangkaian sumber daya utama sebuah peralatan elektronik. Misalnya kita akan menyalakan lampu LED 12 volt ataupun kita akan menyalakan sebuah perangkat elektronik yang inputnya itu sebesar 12 volt gitu teman-teman. Kita bisa menggunakan ini ya, gitu teman-teman. Nah teman-teman, untuk secara normalnya atau secara umumnya ya, hampir seluruh perangkat elektronik ini menggunakan power supply dengan teknologi switching karena memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan power supply konvensional yang menggunakan trafo ini yang berukuran lebih besar gitu teman-teman. Selain ukurannya ini yang jauh lebih kecil, power supply switching ini juga memiliki efisiensi daya listrik hingga 83% jika dibandingkan dengan power supply konvensional yang biasa kita temukan ya, gitu teman-teman. Nah teman-teman, untuk cara kerjanya kita akan bahas sekarang ya. Tadi adalah sedikit penjelasan seputar pengertian dari power supply biar teman-teman gak bingung untuk kedepannya. Nah teman-teman, untuk cara kerja power supply switching seperti ini. Nah ini cara kerja power supply switching ini. Power supply switching atau SMPS secara garis besar meliputi kerja satu, penyearah, yakni merubah tegangan AC ke DC. Yang kedua, konverter, merupakan tegangan DC yang menjadikan tegangan keluaran DC sesuai dengan kebutuhan. Itu teman-teman yang kedua. Untuk yang ketiga adalah filtering. Ya, filtering ini adalah menghilangkan denyut atau ripple pada tegangan keluaran. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini ada elko 1 2 3 4 5 6 ya, ataupun kapasitor. Di sini selain untuk filter juga ya teman-teman. Nah, jadi elko di sini adalah tugasnya adalah memfilter tegangan ripple dari tegangan listrik itu teman-teman. Oke, yang keempat, regulasi. Ya, regulasi ini membuat tegangan keluaran agar tetap stabil terhadap perubahan tegangan masukan dan tegangan perubahan pada beban gitu teman-teman. Jadi ketika kita menggunakan power supply switching seperti ini, si tegangannya ini ataupun dan arusnya ini akan terregulasi dengan baik dan tetap stabil ya, gitu teman-teman. Oke, yang selanjutnya, isolasi, membatasi bagian primer dan bagian sekunder dengan tujuan agar chassis jika dipegang tidak menimbulkan bahaya akibat sengatan listrik gitu teman-teman. Jadi di sini ada sistem isolasi yang membatasi bagian primer dan sekunder ya. Jadi ketika kita nanti pegang salah satunya tidak menimbulkan sengatan listrik. Nah, perlu diketahui teman-teman, untuk bagian primernya ini adalah bagian primernya dari sini sampai sini. Ini adalah trafo switchingnya. Nah, untuk bagian primer teman-teman alangkah baiknya jangan dipegang saja ya teman-teman, karena bisa menimbulkan sengatan listrik walaupun ini sudah terisolasi dengan sistemnya. Oke teman-teman, yang selanjutnya cara kerja ini meliputi proteksi ya teman-teman.
Nah, proteksi ini mampu melindungi peralatan elektronik dari tegangan keluaran yang over serta melindungi power supply dari kerusakan jika terjadi suatu kesalahan ataupun korsleting pada perangkat elektronik. Nah, teman-teman, dari rangkaian power supply ini ada sistem proteksi, yakni teman-teman bisa tebak di mana untuk sistem proteksinya. Nah, teman-teman, ini adalah sistem proteksinya. Di sini ada sistem proteksi fuse ataupun sikring ya. Jadi ketika ada listrik yang korslet ataupun ada tegangan berlebihan, otomatis si fuse ini akan putus dan menjaga perangkat elektronik ataupun rangkaian elektronik ini masih bagus gitu, teman-teman. Dan untuk cara kerjanya sendiri adalah sumber tegangan PLN. Di sini adalah sumber tegangan PLN, teman-teman. By the way, untuk covernya saya lupa lagi di mana nyimpennya ya, teman-teman. Tapi untuk fungsinya sih ini masih oke-oke aja, jadi gak apa-apa ya. Kita akan langsung aja jelaskan untuk cara kerjanya. Nah, teman-teman, jadi sumber tegangan masuk dari PLN yaitu 220 volt masuk ke sini akan mengalirkan arus dan tegangan masuk ke blok unregulated ataupun dioda kiprok dan elko. Nah, teman-teman, dari sini masuk dulu ke sini, lalu masuk ke dioda ini dan ini. Nah, teman-teman, kan ini dari sini AC 220 volt masuk ke kapasitor, difilter, masuk ke kapasitor juga lagi, difilter lagi, lalu masuk ke dioda. Nah, teman-teman, ini adalah dioda kiproknya. Nah, seperti yang kita tahu, untuk cara kerja dioda ini adalah merubah tegangan AC menjadi DC ataupun merubah arus bolak-balik menjadi arus searah ya gitu, teman-teman. Lalu difilter lagi di elko yang paling besar ini dengan ukuran 47 mikrofarad dengan 400 volt untuk tegangannya gitu, teman-teman. Di blok ini tegangan AC dirubah menjadi tegangan DC ya, teman-teman. Yang kemudian tegangan ini masuk ke dalam blok switching. Nah, yang dimaksud dengan switching adalah berupa IC, transistor, dan MOSFET-nya gitu, teman-teman, yang akan men-switch tegangannya menjadi tegangan dan arus yang sesuai kebutuhan gitu, teman-teman. Nah, setelah itu tegangan ini masuk ke blok inverter interferit. Di blok ini akan menjadi perubahan tegangan yang tadinya sudah tegangan AC dirubah lagi menjadi tegangan AC. Tetapi tegangan AC yang dihasilkan pada blok ini memiliki sifat yang berbeda dengan AC sumber. Tegangan AC yang dihasilkan dari blok inverter kemudian masuk ke blok regulate, dioda half wave, penyarah, dan elko. Di blok ini akan kembali terjadi perubahan tegangan yang tadinya tegangan AC akan berubah kembali menjadi DC gitu, teman-teman. Tegangan ini kemudian baru masuk ke beban dan juga masuk ke blok komparator. Blok ini berupa IC, di mana IC ini masih terletak pada satu blok pada power supply, teman-teman gitu. Ini adalah salah satunya. Jadi teman-teman, itulah cara kerja dari sebuah power supply switching yang bisa saya sampaikan ya gitu, teman-teman. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas, karena ya namanya manusia ya gitu, teman-teman. Mohon maaf sekali kalau penjelasan saya kurang jelas. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil sedikit manfaat dari video ini ya gitu, teman-teman. Buat yang masih belajar, tetap semangat, kalian pasti bisa. So jangan lupa untuk klik subscribe di bawah video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.